2020 Desember itu 100, 2021 itu 400-an, habis itu 2023 10 Kalian siap-siap cabut bid ya, kalau di ruangan mereka. Siap-siap cabut bid ya, 1, 2, 3, cabut, guyur. Nah itu biasa tanda-tanda udah peak gitu. Nah kalau di Indonesia itu selalu ya price discount everything gitu ya. Harga selalu gerak dulu, newsnya belakangan. Nah ketika newsnya belakangan udah keluar, ya selesai gitu. Ya it's not fair, but it is what it is gitu ya. Oke, hari ini gue kedatangan Bro Hengki. Jadi dia ini nih backgroundnya menarik banget ya. Gue kemarin nontonin, kalau misalnya orang biasa maraton Harry Potter sama Lord of the Ring, gue maraton podcast jadi ya. Ini orang menarik. Soalnya lawyer, abis itu nggak punya background finance, tapi bisa nyemplung ke saham. Abis itu sekarang all in the hype. Iya betul. All in the hype. Dan gue kebetulan ngikutin hype. Gue punya foto di situ, jadi gue ya nggak segila dia gitu, tapi kurang lebih tahu lah gitu. Dan ini soalnya pertama kali gue ketemu, jadi gue agak malu-malu kalau misalnya nanya portofolio dia berapa gitu kan. Jadi awalnya gue pengen mikir, bro kita bikin perjalanan dari 100M pertama gimana gitu, dari 0 ke 1, 1 ke 10, 10 ke 100, cuman gak enak gitu. Jadi udah dah, 0 ke 10 aja kalau gitu, 0 ke 10. Oke bro, boleh tolong sharing gak dari background dulu ya, lu dulu kuliah apa, belajar apa dulu, pernah kerja di mana gitu? Dulu 2015 FH gitu. Kuliah FH di Untar dari daerah, dari Batam ya, pindah ke Jakarta untuk kuliah. Lu pertama kali ke Jakarta jadi waktu kuliah? Betul, 2015 belum keterima kuliah, terus modal nekat datang bawa koper, tidur di jalan kalau lucunya gitu. Karena nggak dapat kosan waktu itu, nggak ngerti apa-apa gitu kan, sendiri. 1 hari doang sih, 1 malam maksudnya, 1 malam, terus ya lulus 2019, kerja law firm 2 tahun. Terus abis itu, kerja law firm 2 tahun ini satu perusahaan? Iya, satu perusahaan hitungannya gitu. Namanya DNC sebenarnya. Terus jadi HS. Nah, karena bosnya itu meninggal gitu. Nah, jadi dilikuidasi diambil sama anak didiknya gitu. Jadi terus abis itu lu langsung jadi full time? Full time. Kena COVID kan, terus pada stres teman kantor. Oh, soalnya lu udah 19 lulus sampai 2021. Betul. Sampai COVID. Pas COVID, teman-teman pada stres, nanya lah, kenapa stres pada nggak mau ngomong. Nah, pas lunch mereka ngomong, wah, BRI gua minus 40, BCA gua minus segitu. Nah, baru dari sana baru ngerti saham. Kayaknya dejavu nih. Sekarang banyak yang BRI-nya juga minus 40%. Iya, benar. Dejavu, oke, nanti kita ngomongin saham juga. Nah, jadinya dari sana baru tahu saham. Dia bilang, udah Heng, lu kalau mau invest, this is the best time gitu. Nah, dan pas banget RDN-nya jadi, pas lagi pivotnya gitu. Jadinya ngerasain duit kok enak banget gitu. Nah, dari sana baru tekunin trading. Oke. Lu boleh sharing gak sih kayak perjalanan lu ya, kayak dari kapannya? Lu dapat 100 juta pertama itu kapan? Kan lu kerja mulai 2019. Betul. 100 juta pertama tuh kira-kira kapan? Kerja 2019, cuman ya karena dari daerah ya mungkin ya, jadi literasi keuangannya nggak ada, jadi nggak pernah nabung gitu. Ya ada duit spend. Boleh spill nggak sih dulu gajinya berapa? Iya. Gajinya yang pertama 8, yang kedua 12 gitu. Oh, lumayan. Kan? Ya lumayan. Cuman ya namanya nggak ngerti ya gitu ya. Ada duit makan ya, jadi lewat aja duitnya. Terus tabung, cuma ketabung 30-an juta. 30-an juta itu resign tuh. Dari resign udah full time trader 30 juta. Nah, dari tahun itu jadi 100 juga gitu. Karena COVID ya, bukan pure skill, tapi pure luck gitu. Oh, jadi lu tabung 30 juta bisa lu tembak saham maksudnya? Tembak saham, main saham, jadi 100-an ya nanti ada rugi lagi balik kayak gitu. Oke, jadi 100 juta pertama bisa dibilang 2020. COVID, iya. 2020. Sampai Desember lah kayak gitu. Desember Udah 100 plus-plusan lebih gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin 1M pertama itu kapan kira-kira? 1M pertamanya next year-nya sih. Gitu. Next year-nya? Iya. 2021 berarti iya, kan itu 2020 Desember. 2020 Desember itu udah 400-an. Jadi ya cepat aja udah jadi 1M-nya. Gitu. Oh, oke. Terus kalau misalnya sampai 10M? 10M ya? 10M ya tahun ketika cuan IPO. Cuan IPO itu kapan ya? Cuan IPO ya tahun itu juga. Tahun lalu, sekarang tahun 2023. Gitu. Oke. 2023, 2022 kayak gitu. Berarti 2020 100 juta, 2021 400 juta, 2023 langsung. 2020 Desember itu 100, 2021 itu 400-an, habis itu 2023 10M. Iya, betul. Itu dapat di cuan gitu, jackpotnya di sana.
Saya masih ingat waktu itu saya DBD, dia listing Pak Prayogo kan, ada background Pak Prayogo lah gitu. Nah, IPO-nya nggak arah day one-nya. Kalau teman-teman ingat itu nggak arah sama sekali. Dan dia kosong bid offer-nya. Nah, saya makan banyak banget di sana gitu. Nah, orang pada buang, orang pada pesimis kan, nggak kayak sekarang. Sekarang kan udah pasti arah itu kan, kayak CDIA brand udah pasti arah. Tapi cuan waktu itu tidak sedemikian. Nah, saya makan banyak, nah duitnya dari sana. Oke, gue mau masuk ke detail-detailnya bro. Kalau misalnya kita ngomongin 100 juta pertama ya, tadi kan lu bilang 30 juta jadi 100 juta gitu kan. Itu waktu COVID, berarti bisa dibilang waktu lu pertama kali entry itu waktu di bear market. Betul, betul. Di bear pas pivot ke bull gitu. Nah tapi lu kenapa kok bisa dapetin timing yang pas gitu? Misalkan orang kan kadang-kadang kan nggak tahu juga bottomnya kapan atau mereka nunggu apa. Kayak kenapa lu bisa masuknya di bottom? Kalau pas itu gue nggak tahu bro. Itu benar-benar ya by luck doang gitu. Benar-benar by luck gitu kan. Makanya bentar lagi lihat handphone, kok dapat duit gitu lah kan. Nggak fair gitu loh. Gue kerja kok ini dapat duit. Nah dari sana baru mulai tertarik. Beli apa? Semua beli waktu itu. Ya INKP, BRI, BMRI gitu, banking semua beli gitu. Beli pecah. Supermarket waktu itu ya kan. Nah, nanti lama-lama baru terkonsentrasi. Tahu kenapa beli. Dulu kan beli karena orang bilang fundamentalnya bagus segala macam gitu. Oh, kalau sekarang nggak pakai fundamental? Enggak. Beda aliran lagi. Jadi ya loncat-loncat. Oke. Tapi di tahap itu berarti 100% saham. Betul. Gitu kan? Betul. Oke, terus kalau misalnya perjalanan 1M kan dari 100 juta nih, habis itu lu naikin ke 400-nya itu berarti sama juga gara-gara COVID. Sama juga. Oh enggak, itu udah lewat dari COVID gitu. Udah lewat dari COVID. Sempat drawdown dulu gitu, 400-an balik lagi ke 100 gitu. Oke. Karena ya kita nggak ngerti kan gitu. Kita tidak ngerti apa yang kita lakukan, ya cap cip ya lama-lama ya balik lagi gitu. Dari sana justru baru belajarnya susah gitu. Oke. Dari susah naik pelan-pelan lagi. Terus dari yang kasih lu cuan terbanyak apa tuh? Dari 30 ke 400-nya itu? Wah, kalau 30-400 pindah-pindah sih. Pindah-pindah? Oh, pindah-pindah. Waktu itu, ya? Iya trade. Waktu itu yang paling gede MLPL sama MPPA. Itu pas lagi zaman jayanya Lipo, MLPL itu dari 50 ke 600-an. Nah itu nge-trade. Itu dalam waktu berapa bulan doang gitu. Begitu juga dengan MPPA. Itu MPPA lebih gila, 50 ke 1000-an gitu. Oh. Lu berarti bukan yang tipe beli buy and hold gitu ya? Lu gimana caranya lu apa signal yang lu tunggu sehingga lu pengen lepas barangnya? Noise ya gitu. Noise. Saat itu. Iya, saat itu noise. Noise-nya apa? Waktu itu MLPL, MPPA yaitu Goto masuk. Bukalapak gitu. Nah, dia kan digoreng karena Bukalapak mau masuk, Bukalapak mau injek, mau right issue, Goto juga sedemikian. Nah, itu biasa tanda-tanda udah peak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu selalu ya price discount everything gitu ya. Harga selalu gerak dulu, newsnya belakangan. Nah, ketika newsnya belakangan udah keluar, ya selesai gitu. Ya it's not fair, but it is what it is gitu ya kan. Berarti kalau misalnya kita baca news justru itu bukannya tanda-tanda untuk melakukan sesuatu. Tapi tentu kita cross check pakai data ya gitu ya kan. Karena kalau di Indo ada namanya broker summary gitu. Kita bisa lihat wah ini udah mulai distribusi nih gitu. Asingnya, smart player-nya udah mulai keluar. Retailnya udah pada suka nih. Nah, itu biasa udah red flag lah gitu. Okay. Kalaupun naik nggak akan jauh dan nggak akan lama. Oke. Nah, berarti terus kalau misalnya kita ngomongin ke 1M pertama berarti mirip sama ya 100% di saham Indo juga. Betul. Oke. Terus apa yang berubah tuh dari waktu lu dapetin 100 juta pertama sama 1M pertama? Cara lu investasi apa yang berubah? Saya nggak invest gitu, saya trading gitu. Pure trading gitu. Trading bug big book aja gitu. Ya bedanya ya cuman skala main sahamnya doang. Dari gorengan main jadinya big caps doang gitu. Dari gorengan main jadinya big caps. Oh, gara-gara modal lebih tinggi. Karena likuiditas, iya betul gitu. Iya. Lu tapi perhatiin fundamentalnya atau enggak. Most of yang ku trade nama emitennya aja gue nggak tahu gitu. Cuma tahu tickernya doang gitu. Tahu tickernya, momentumnya, flow-nya bagus sudah main di sana kayak gitu. Nah, lu buka financial sih kagak berarti? Enggak. RTI kadang gitu. Iya. Oh, ada news nih gitu. Oh, labanya naik. Aku cuma ngerti itu doang gitu. Sisanya nggak ngerti. Menurut lu buat orang sampai 1M pertama itu cukup di situ? Nggak perlu kayak nggak perlu ngerti ngebaca financial statement segala macam gitu bro? Financial statement ya, aku ngerasa sih nggak gitu perlu ya gitu ya. Saya rasa nggak gitu perlu gitu. Karena banyak juga ya orang yang dari zero ke ratusan miliar semua trading, nggak tahu juga mereka apa yang mereka beli gitu. Udah bang big book aja kayak gitu. Banyak yang melakukan hal seperti itu. Cuman ya tentu banyak yang rungkat juga ya gitu ya kan. Cuman
chancesnya untuk dari 0 ke ratusan itu kalau yang gue ketemu lebih banyak dari trading daripada invest. Gitu. Oh menarik. Iya. Kalau di Indo gitu ya kan. Teman-temanku semua trading gitu. Jackpotnya dari ya kita tahu gitu kan. Sesama pejuang lah gitu kan. Dari nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa jadi puluhan itu semua trading gitu. Nggak ada yang mereka invest. Soalnya kan ada kubu yang bilang trading itu nggak bisa bikin kaya gitu kan. Ya free to say anything lah gitu ya kan. Ya tergantung kalau dia bisa trading, dia kaya dari trading, perspektifnya beda kayak gitu. Cuman ya menurut saya sih enaknya kita mengerti diri sendiri sih. Iya, iya. Berarti apa nih bahasanya style investing lu? Trader kah atau lu lihat apa bandarmologi atau Momentum. Momentum Gitu. Momentumnya dapat, konglonya lagi aktif gitu kan. Kayak tahun lalu kan Pak Prayogo aktif semua gitu. Yang nggak beli saham Pak Prayogo pasti nggak perform gitu. Tahun ini ya Bakri gitu ya kan. Dewa, BRMS, buminya nggak susah naik karena dia naik selalu ada asingnya yang udah pegang lama nyangkut dia munculan terus. Jadi Bumi, Dewa, Energi gitu ya kan. BRMS, Dewa sama Energi. Nah ini kan 3 perform luar biasa. Gitu. Lu kalau misalnya ngomongin momentum berarti kan lu harus pahamin cara market maker itu bekerja. Betul. Ya kan? Lu belajarnya kan hukum. Iya. Lu belajar market maker bekerja itu dari mana? Masuk ruangan teman. Maksudnya apa itu? Ya ada teman lah. Makanya cukup ngerti dalam karena banyak teman yang market maker, ruangan tradingnya mereka gitu. Jadi ya saya beberapa kali ya ada kesempatan untuk masuk gitu. Bukan beberapa kali, sering gitu lah bahkan gitu ya. Kenapa Nongkrong mereka ngasih lu masuk? Ya karena kan nggak ada untungnya, nggak ada ruginya juga. Teman golf gitu ya kan, emang udah kenal gitu. Enggak, tapi ini gue ngomongin ini tuh sebelum lu punya 10M, 100M atau whatever gitu misalnya. Gue ngomongin ini waktu lu di zaman-zamannya masih ratusan juta gitu. Siapa yang mau ngundang lu? Oh kalau ratusan juta enggak lah, itu trading sendiri gitu. Nah kan saat itu kan lu waktu naikin dari ratusan juta ke miliaran, lu kan udah pakai momentum. Nah, Oke, mungkin yang paling enak dibaca itu bid offer gitu ya kan. Kalau teman-teman tuh sering ngomong, wah ini influencer lah gitu ya yang pom-pom gitu. Wah bidnya super tebal. Nah dulu saya juga kemakan nih bidnya super tebal, saya masuk gitu ya kan. Tiba-tiba bidnya hilang, gue bingung gitu kan. Loh kok bidnya hilang? Oh baru tahu ternyata bisa dicabut kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya terus saya bukan konfirmasi, saya lihat sendiri, oh benar. Kalian siap-siap cabut bid ya, kalau di ruangan mereka kan. Siap-siap cabut bid 1, 2, 3, cabut, guyur. Nah kayak gitu ya, ternyata ya it's real gitu. Nah oke. Terus sekarang pertanyaan follow up-nya kalau kayak gitu. Kalau misalnya order book itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Ya kan sebaliknya juga kan. Bisa aja kita lihat, wah udah kosong nih gitu. Bisa aja tiba-tiba taruh bid yang tebal. Sebaliknya juga bisa gitu kan. Nah terus kalau gitu gimana caranya ngebaca bid offer dengan baik? Cara baca bid offer dengan baik itu sebenarnya kuncinya adalah kamu lihat antriannya yang paling atas itu siapa. Kuncinya itu. Kalau misalnya antrian paling atasnya itu misalnya nih 100.000 gitu kan. 100.000, yang paling atasnya lotnya kecil-kecil. Yang 80.000-nya di paling belakang. Artinya apa? Artinya dia manipulasi kamu gitu. Kalau dia benar mau barang, 80.000-nya di atas ngapain dibawa gitu ya. Gue mau barang ngapain gue ngebid gitu. Nah kurang lebih ya seperti gitu. Tapi kan dia juga bisa pecah-pecahin. Betul, dan kalau pecah, nge-split itu kelihatan dari menitnya. Nah, nggak mungkin 80.000 dia enter satu-satu. Nggak, fokus enter udah hilang barangnya, udah diguyur duluan. Jadi mereka ada namanya split order, itu ada gitu. Dan kalau split order, menitnya, detiknya sama. Gitu. Jadi nggak ada beda dengan menit dan detik. Oleh karena itu ya ketahuan gitu. Indonesia itu enaknya karena mereka cuma bisa buy. Nah, nggak bisa nge-short kan gitu. Beda dengan bursa lain atau kripto gitu. Jadi yang bisa nge-sell satu orang doang ya emiten gitu. Emiten yang atas lewat perpanjangan tangan market maker-nya. Gitu. Terus lu gimana caranya lu apa yang berbeda dari pertama kali lu ngebaca bid offer kayak gitu sampai lu masuk ke ruang teman itu? Pertama ya, sebenarnya funny story sih. Pertama ya kena tipu dulu gitu ya. Ini teman, beli hang gini-gini, gue mau gini-gini. Disuruh beli apa tuh dulu tuh? Ya jangan lah, parah gitu kan. Nah, kena gitu kan, terus semenjak itu ya lama-lama ya udah teman aja kayak gitu. Lama-lama teman aja kayak atau gitu. Atau teman. Iya, cuman ya kita tahu intensinya apa gitu. Ya udah gitu ya. Kita for fun, just a friend gitu. Cuman dia panggil beli emiten apa, udah nggak mau gitu ya kan. Lu masih bisa nganggap teman ya kayak gitu ya? Ya bisa lah. Gitu kan ada rukatin lu. Iya, masalahnya dia jujur gitu loh. Oh, dia jujur. Dia mungkin intensinya baik. Bukan, dia intensinya emang buruk dari awal. Jujur dari mana? Cuman dia bilang udah kepepet kayak gitu lah. Saya menghargai dia gentleman lah gitu. Banyak yang bilang, enggak, banyak yang bilang, gue diguyur emiten, gue diguyur ini. Nah itu kan
itu jelas bohong kayak gitu. Dia bilang iya goyang guyur gitu ya, sorry banget ya, gue kepepet gitu ya kan. Lu lost nggak? Lost nih gue nih kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Maksudnya dia jujur gitu. Itu Oh, ya. itu kapan-kapan, kalian tinggal ambil handphonenya dia. Gue ambil lah gitu. Jujur aja yang penting. Jujur aja yang penting. bisa jadi teman tetap. Iya. Gitu. Terus habis itu, apa yang lu pelajarin jadinya? Oke, lu lihat, lu kena rongkat di sana. Apa yang lu belajar di trading room yang banyak orang itu sebenarnya nggak tahu dari luar? Tesisnya yang tesis saya semua itu rata-rata benar gitu ya. Apa yang diomongin cabut bid lah, mengenai antrian bidnya lah, cara mereka mainkan news yang tadi saya bilang ya price discount everything itu ya sorry to say ya banyak media yang dibayar cukup murah untuk terbitin suatu news gitu. Bahkan nggak perlu isinya. Kayak dia WA gitu ya kan, tolong dong bikinin news ini. Oke, nanti isinya ya editornya yang bikin sendiri kayak gitu. Apakah menurut lu news itu memverifikasi fakta atau enggak? Mereka mau attention doang sebenarnya. Kepentingannya media adalah attention. Iya, kan medianya dibayar dapat duit kan. Gitu. Iya media. Medianya dibayar dapat duit gitu. Jadi media itu maksudnya dibayar pakai duit tanpa cross check faktanya maksudnya. Oh dia tahu itu udah pasti bohong gitu. Udah tahu pasti bohong. Udah tahu pasti bohong gitu. Yang masa saya bisa bikin media gitu ya kan. Siapapun gitu, bukan dari emitennya, bukan dari ownernya, manusia biasa gitu. Tolong terbitin berita ini dong. Bisa langsung keluar kayak gitu dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin media ya, kan ada banyak tier. Ada tier 1, tier 2. Oke, rata-rata tier rendah lah. Tier rendah kan? Tier rendah. Kalau misalnya tier 1 kan kayaknya sulit untuk kita betul. kontrol. Reputasi mereka kan mereka pertaruhkan, nggak mau mereka mungkin. Oke. Ya berarti lesson learn-nya adalah kita sebagai investor atau trader, kita harus pintar-pintar milih source-nya juga. Betul. Source sebenarnya cross check sama data sih. Source susah kita dapatkan karena limitasi dalam literasinya dikit gitu. Enaknya kita pakai data. Kalau bursa kita tuh datanya banyak, cuman berserakan. Nah orang Indonesia tuh nggak mau nyari gitu. Nah oke, bener kayak gini bro. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin, misalnya lu bilang cross check by data gitu ya. Misalnya ada berita tentang GoToGrab, GoToGrab merger gitu. Betul. Kalau nggak salah berita GoToGrab merger tuh akan dirampungkan dalam waktu beberapa bulan kemudian. Betul. Ternyata itu signal peak-nya. Iya. Langsung jebol gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, lu mau fact check sama data dari mana? Oke, broker summary jawabannya. Mereka udah lepas barang atau enggak? Waktu itu ketika GoToGrab dia announce gitu ya kan mau merger gitu ya kan. Malah saya cek sebaliknya. Saya udah nggak trading Goto gitu. Awal-awal saya trading Goto. Nah, saya cek faktanya udah distribusi gitu. Nggak mungkin kalau distribusi ya dia nggak mungkin dia distribusi kalau dia beneran mau merger kayak gitu. Karena barang bagus nggak ada yang mau jual barang murah gitu ya kan. Nah jadi broker summary-nya udah menunjukkan terus kemudian itu it's a good news ya, it's a big news. Tapi market tidak respon gitu. Nah kalau misalnya lu ngomongin Broksum, apa yang lu lihat dari Broksum? Lihat retailnya biasanya. Saya doyan lihat retail. Retailnya masuk atau enggak? Betul. Biasanya kalau saham, banyak yang bilang, wah ini broker ini. Bingung. Misalnya saya satu hari ini, saya pakai broker CP. Saya mau pindah pakai YB, boleh nggak? Boleh gitu ya kan. Ya siapa lu gitu, nggak larang gua gitu. Terus gua mau transfer barang juga tinggal kontak sekuritas, isi form, udah. CP-nya hilang selamanya, ada YB. YB saya pindah lagi ke SF, bisa nggak? Pindah lagi ke IF, bisa nggak? Bisa, semua itu sangat bisa. Gitu. Nah yang nggak bisa pindah-pindah dan nggak tahu pindah-pindah dan nggak ngerti pindah nggak boleh ngomong itu. Itu tadi gue salah ngomong kode broker ya. Nah ya mereka yang melakukan hal seperti gitu. Mereka itu polos. Jadinya ya emang rantai makanan ya mereka selalu di dunia ini ya retail selalu dimakan. Gitu. Masuk akal. Masuk akal. Jadi kita harus lihat mereka. Gitu. Lu pakai technical analysis nggak? Waktu lu decide lu pengen masuknya atau technical enggak. Gitu. Cuman hanya untuk lihat momentumnya, marketnya gimana nih. Karena ya biasa technical analysis tuh selalu digambar gitu, Ya. Terus kalau kayak gitu ya, menurut lu kalau misalnya orang yang value investing itu, apakah menurut lu orang yang value investing itu bakal nggak kaya-kaya? Wah, saya nggak berani ngomong gitu sih gitu. Beda ya value investingnya mungkin ya. Mungkin zaman sekarang Indo value investing susah gitu. Sekarang susah, lihat banking segala macam ya nggak perform gitu. Nggak lebih perform daripada saham-saham konglo. Ya beda lah, kalau kamu cari value, cari ekonomi, ya silakan value investing. Kalau kalian mau cari cuan, menurut saya ya nggak peduli value investing atau apapun. Gitu. Terus cara lu milih stock universe-nya kayak gimana? Momentum ya lagi performnya apa ya biasanya narasi sih gitu. Kalau dulu, saya masih ingat dulu pas main brand gitu.
United Nation. Nah, dia lagi gencar-gencarnya itu yaitu ya energi baru terbarukan gitu. Ya brand listing ya tambah lagi dia Konglo ya ada momentumnya. PGO padahal lebih murah daripada brand dan EBT juga. Kenapa dia nggak seperform brand? Karena dia BUMN gitu. Nggak ada Konglo yang ngedrive-nya. Iya, iya. Nah, cuman kalau yang Pak PP ini kan itu perjalanan lu ke 10 miliar pertamanya Betul. itu kan. Oke, kalau itu gue masuk ke yang 10 M pertamanya ya. Nah, Kenapa lu fokus sama sahamnya Pak PP? Ini gue ngomongin saat itu ya, cuannya. Kan kalau misalnya sekarang CDIA ya beda ya. Betul. CDIA orang tinggal lihat track record, Betul, ya kan? betul. Tinggal ngelisting semua saham Pak PP dari ujung sampai bawah. Ya, udah bikin arah sama berjilid-jilid secara otomatis gitu. Udah euforia semuanya. Udah euforia, Iya, naiknya bukan 50%, 50x. Wah, bahaya. Jangan. maksudnya yang dulu, gue Iya, bukan iya. ngomongin CDIA. Iya. Nah, tapi saat itu, kenapa lu fokus di saham Pak PP? Waktu itu. Ini gue ngomong kayak gini supaya buat studi kasus, supaya teman-teman bisa spot kapan-kapan kalau misalnya ada saham Pak PP lainnya ya, AA, BB gitu kan, Iya. whatever gitu kan. Iya. Kita pengen Atau studi Konglo kasus. lainnya juga. Konglo lainnya Iya, gitu. iya. Kayak apa, thought process lu apa? Pertama mereka biasanya nggak exit ke retail. Tapi Karena Pak PP kan saat itu cuan track recordnya belum sebanyak sekarang. ya dulu dia track recordnya luar biasa. TPIA, BRPT pas dia listing bursa goyang. Jadi volatilnya ikut sahamnya dia gitu. Ya tandanya ya dia quote unquote ya player lah gitu ya. Ya he knows exactly what he's doing gitu. Kan cuman ya sekarang ya dijegal semesta berapa kali kan. Ya melalui MSCI, FTSE cuman ya sudah gitu. Kalau misalnya yang penting itu agendanya sih gitu. Agendanya nggak mungkin exit ke retail. Kalau kalian lihat IPO yang banyak yang 100 miliar, 200 miliar, or even di bawah gitu ya kan. Biasanya exit ke retail kayak gitu. Nah, ada orang yang argue kayak gini bro. Orang yang argue, oke, misalnya sekarang ada yang lagi IPO nyari pendanaan 50 miliar. Betul. 80 miliar misalnya gitu ya. Kan si owner nggak mungkin bisa jual atau mereka kena lock up misalnya gitu. Pendapat lu kayak gimana? Mereka kan pendanaannya 80 miliar gitu ya kan. Yang di lock kan bukan yang didanain ini. Nah, itu maksudnya itu. Maksudnya kan misalnya 80 miliar misalnya 20% gitu ya. Oke. Kan 80%-nya kan punya owner. Betul. 80% kan kena lock. Betul. Gitu. Jadi kan owner kan nggak bisa dump gitu. Betul. Maksudnya teorinya gitu Betul. maksudnya. Nah, dia damnya ya 20% ini gitu. Nah, mungkin sisi gelapnya lagi ya gitu ya kan. By practice semua ini by practice karena dari teman-teman lah gitu ya kan. Nah, misalnya IPO 80 miliar. Yang dia serap itu dia semua gitu. Ada namanya prosesnya fund flow sebutannya kan. Kalau teman-teman familiar. Jadi dia pooling, dia tembak semua. Jadi barang dia ambil semua sendiri gitu. Makanya sahamnya bisa arah nanti baru dia mainkan di sananya. Dia emang misalnya 80 miliar gitu ya kan, harga 100 gitu ya kan. Nah itu 20%. 20% gitu. Artinya kan ya 80 kali 5 gitu untuk 100%-nya. Ya dia udah tahu, wah gue cari 80 aja udah bagus. Yang which is dalam konteks ini biasanya IPO 80M dapatnya 50 miliar net gitu. Dan ya mereka udah sangat happy karena duitnya kan di atas angin dapat kayak gitu. Sorry, gimana? Oke, ulang sekali lagi ya. Berarti misalnya dia fundraise, dia jual ke masyarakat 20%. Betul. Yang tulisan masyarakat ini bukan masyarakat beneran ya, tapi yang tertulis. Iya, yang tertulis. betul. Soalnya yang tertulis sama yang actually lepas ke masyarakat itu two different thing. Gitu kan. Misalnya yang dilepas itu 20% alias 80M. Biasanya ya, berdasarkan pengalaman lo, yang beneran diresap sama masyarakat itu berapa gitu? Biasanya yang ke exit itu 40-50%. 40-50M. Oh, iya. Dari 80%-nya, dari 80M. Dari 80M yang dilepas ke masyarakat itu 40-50M. Setelah distribusi gitu. Kalau pooling nggak akan dilepas 40-50M. Kalau dia lepas 40-50M, sahamnya pasti ARB. Gitu. Jadinya ya mereka biasa ambil sendiri dulu, goreng, baru. Ambil sendirinya, maksud lu berapa persen yang mereka ambil sendiri? Wah, rata-rata 90% mereka ambil sendiri gitu. Kenapa sahamnya bisa arah terus berarti gitu? kalau misalnya kita ngomongin 80M yang tadi, 72M-nya itu bisa jadi si owner sendiri yang beli. Betul, ada perhitungannya kok gitu. Dia ada masuk dalam kategori, sekarang bursa itu dia ada kategori 1, 2, 3, 4. Misalnya IPO di bawah 100 berapa puluh M, dia harus dikasih minimal 15% atau lebih besar daripada nominal ini ke retail gitu. Nah, mereka ada perhitungannya kayak gitu sekarang. Udah lebih fair lah. Dulu jauh lebih parah. Dulu itu bisa masyarakat dapat 1%. Jadi dari 80M dia cuma dapat ya
80 juta pun bisa gitu. Diserap semua gitu, benar-benar separah itu gitu. Tapi di laporan di ininya prospektusnya tulisannya 20% masyarakat. Betul, betul. Masyarakatnya teman-temannya. Ini masyarakat loh gitu ya kan, ya, kayak gitu. Kan keluarga gue juga masyarakat Betul, Indonesia. betul, ya betul. Kan? Masa, kan, ya. Bukan WNA. Ya betul, makanya ya sering terjadi lah. Gitu. Oke. Nah, tapi apakah sekarang praktis ini masih bisa berlaku dengan apa yang tadi lu bilang? Itu kan sekarang udah ada pembatasannya. Betul. Sekarang batasan itu apa sih? Apakah sekarang masyarakat itu udah harus dikasih mayoritas atau sekarang mayoritas masih bisa diserap sama emitennya sendiri? Mayoritas masih emiten gitu. Dan ya Indonesia banyak orang pintar, banyak regulasi dipintarin lagi gitu. Jadi tidak ada peraturan, mereka selalu pintar cari lubang-lubangnya gitu. Jadi ya selalu ada celahnya. Oke. Nah, lu kan fokus di cuan awalnya kan. Nah, waktu orang lain itu kan saat itu kan awal-awal nggak langsung arah gitu misalnya. Betul. Kan, nggak berjilid. Oh, berjilid sih. Berjilid. Cuma dia kebuka gitu. Dia nggak langsung lock arah, dia kebuka, kita makan arah, Nah, besoknya lagi gitu sampai 1000. kan ada orang yang teorinya kayak gini. Orang teorinya itu adalah lu kalau misalnya udah arah-arah berjilid jangan ngejar. Kenapa lu kejar? Oke, itu kalau arah berjilid-jilid iya gitu. Cuman tesisnya selalu saya balik gitu. Kenapa suatu saham arah? Karena banyak orang suka gitu. Karena lagi momentumnya. Jadi kalau saya trader ya saya kejar gitu. Tapi ya tentu kalau misalnya udah nggak sesuai saya buang gitu. Sering saya kejar dibanting ya buang kayak gitu. Biasanya orang tuh jangan bilang jangan kejar. Mereka nggak tahu kenapa mereka kejar. Pas mereka kejar salah mereka pasrah gitu. Nah Tunggu itu sampai balik modal. betul, itu nggak akan balik. Nggak akan gitu. balik. Karena namanya ada impulsive wave gitu ya. Impulsive wave-nya udah lewat ya selesai kamu gitu. Oke, nah terus setelah cuan lu juga masuk ke saham PAPP lainnya. Betul, brand gitu. Brand. Petro sebelum rame udah masuk gitu. Sebelum diakuisisi sama Waktu itu PAPP? awal-awalnya kan udah rumor, Oh. gitu. Rumor harganya masih di bawah gitu. Dia naik, rumor. Enggak kok, enggak rumor, banting lagi gitu. Kalau teman-teman perhatikan Petro, saya main dari bawah juga. Jadi saya cuma tahu ya, dia sideways, naik kencang. Pas naik kencang, rumor Pak PP mau akuisisi. Terus tiba-tiba keluar news lagi. Enggak kok, dibanting, sideways lama, baru naik kencang, dipucuk, baru diakuisisi. Kayak gitu. Terus kenapa lu bisa membedakan antara rumor dan faktual? Kenapa lu percaya waktu ini baru rumor, sedangkan tadi lu udah bilang sendiri, media itu gampang dibeli? Betul. Yaitu cross-check dari broker summary-nya. Broksumnya apa yang lu lihat? Broksumnya adalah ketika dia bilang nggak jadi diakuisisi, Ternyata dibeliin terus. institusinya beli terus. Loh, apa nih gitu kan? Ya hidden gem gitu. Dan dia beli terus, dia tahanin terus. Dan bid offer-nya pas dia mau main komposisinya beda. Nah, biasanya saham yang mau naik kencang, kalau kalian teman-teman perhatikan, bid offer-nya kosong. Gitu. Dilepasin kayak gitu. Dia ambil, dia nampungin kosong. Jadi nggak liquid gitu. Jadi orang, kenapa itu mempengaruhi psikologi? Ketika dia nggak liquid dan dia ada kepentingan, biasanya orang itu nggak berani beli besar karena nggak bisa exit. Nah, tapi kalau orang yang pede ya hajar terus gitu. Hajar terus gitu. Terus oke, setelah brand PTRO, cuan terus apa lagi yang saham PAPP yang lu ini? TPIA lah. TPIA. Iya, TPIA. Apakah lu masuk ke saham konglo yang lain? Ada, Bakri lah gitu, Bakri. Saya lumayan jackpotnya di Dewa doang gitu. Dewa, energi saya nggak dapat karena energi baru akhir-akhir nih, which is saya nggak trading gitu ya kan. Dewa, saya emang kolek di 50-an gitu, cuman jualnya nggak cepet sih gitu ya kan. Terus BRMS, seperti gitu. Energi saya nggak ikut partinya. Iya. Kalau misal konglo lain? Konglo lainnya, yang lagi perform konglo mereka doang. Oh ada konglo Thohir sih, MBMA, MDKA. Atau nggak misalnya kayak yang heboh ya, ini kalau misalnya kita ngomongin tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, misal kayak PANI gitu. Oh misalnya. main. Atau dari SSA. Main. Oh DSSA nggak sama DSSA sekali enggak. gitu, karena Tipis. pergerakannya aneh gitu. Bagi saya aneh gitu ya kan. Tipis bukan Iya, main. susah banget diikutin. Kalau PANI main, itu dari impulsif 5.000 ke berapa belas, main terus tiap hari. PANI udah nggak perlu cek PANI aja gitu, trading udah gitu. Tapi lu trade ya? Trade gitu. Oke, biasanya saya sebutnya ya karena size-nya udah beda gitu kan. Saya pecah 2 account. Jadi saya yakin ini bakal naik kenceng, saya tembak gede, udah itu diamin. Satunya lagi saya trade. Jadi ibaratkan ini bonus, ini gajian gitu. Berarti yang kalau misalnya yang hold ini lebih ke swing tapi agak kelamaan Betul, gitu ya? betul agak lama. Hitungan bulan gitu palingan ya? Enggak, sebulan lah biasanya. Oh, lamaannya sebulan. Karena udah lagi rally gitu, mereka udah mau jalan, udah mau ngebut, ya biasa nggak lama kayak gitu. Kalau misalnya itu yang sebelah apa? Day. Yang mana? Hitungan hari atau hitungan jam yang trade-nya? Oh, trade-nya ya biasa tergantung ya. Kalau masih kuat saya hold gitu. Kalau masih kuat saya hold.
Menarik. Terus kalau kalau waktu lu di posisi 10M itu, lu berapa persen saham, berapa persen kripto? Oh itu masih saham semua. Masih saham semua? Saham semua. Oke. Terus lu itu kan tipenya apakah all in atau kayak gimana? Kan lu tadi kan awalnya kan supermarket. Besok kan setahu gue lu ada shifting kan. Menjadi lebih ke fokus gitu, ke satu gitu kan. Kapan shifting itu terjadi? Shifting itu terjadi cepat sih gitu. Awal yang supermarket itu cuman hanya ketika awal trading. Oh, terus setelah itu berarti PTRO, cuan, Tembak tani. aja, fokus Jadi aja. lu jual semua, pindahin. Jual Betul. semua, pindahin. Jual semua, pindahin. Shifting gitu lah. Duit salah satu mungkin the beauty of duit bisa lipat gede itu shifting gitu. Loncat ke satu ke tempat lain. Ini udah pucuk nih, udah shifting kayak gitu. Karena ya ikut jalan kereta yang lagi mau kencang aja seperti itu. Iya. Terus kapan lu pertama kali masukin kripto ke dalam Porto? Hyperliquid akhir tahun lalu. Oh, lu gitu. baru masuk akhir tahun lalu? Betul, saya kripto itu sebenarnya trading gitu. BTC saya trading, saya BTC beli lumayan bawah, cuman ya nggak, waktu itu nggak sekarang ya, sekarang kan wah fundamentalnya bagus, wah dulu saya nggak tahu gitu. Saya juga nggak tahu BTC fungsinya apa, cuman ya oke, technical wise bagus, price volume bagus, masuk kayak gitu ya. So stupid sih, cuman ya sudahlah. Oh, berarti lu sebenarnya kripto itu tuh baru masuk sebenarnya ya? Betul. Kalau kripto ya, makanya kalau dibilang wah Hengki ngerti kripto, enggak. Kalau ngerti hype iya gitu. Kalau hype iya. Hyperliquid ya saya sampai ujung-ujungnya saya pelajarin semua gitu. Oh, tapi kan Hyperliquid lu lebih ke invest. Betul. Ya? Oke, Hyperliquid itu kan dia TGE-nya emang betul November tahun lalu. Cuman saya udah garapnya itu dari tahun lalu awal gitu, pas dia bisa digarap. Jadi airdrop-nya gede gitu. Di awal tahun 2024? Iya, gitu. Maret lah saya garapnya gitu. Nah, itu kan hal baru. Betul. Maksudnya lu tahu dari lu kok bisa punya conviction buat ngerjain airdrop-nya, buat fokus di hype. Di tahun 2024 awal di mana lu masih zero experience di kripto juga. Oke, saya trading. Saya udah bilang saya trading kripto. Oke, trading di kripto. Kita kan ada berbagai exchange lah gitu ya kan. Berbagai exchange, terus ada teman saya gitu. Woi, kok nih coba lu baca Hyperliquid, kayaknya bagus. Fee-nya lebih rendah, segala macam. Terus ada airdrop katanya. Terus saya mikir gitu, risk and reward-nya. Saya tes, wah ternyata bagus. Dia selevel Binance nih gitu. Selevel Binance, sama-sama ada fee. Gitu, sama-sama ada fee lah ya. Terserah mau bilang fee lebih murah emang iya, tapi we put it at the side gitu. Karena kita trading nggak benar-benar lihat fee-nya gitu. Nah, fee-nya sama, UI UX-nya sama, ini ada airdrop, ini nggak ada. Nah, jadi secara risk and reward ini udah masuk di luar gitu. Jadi ya saya shifting ke sana. Shifting trading nyaman gitu, enak kok speednya, cepat, likuiditasnya ada gitu kan. Nah terus masih early dalam konteks kita melakukan segala sesuatu itu harus beberapa step di depan orang lah gitu ya. Karena ini masih early, garap, dan airdropnya ini enggak menjanjikan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Nah kan saya baca lagi kan, ini airdrop apa nih? Waktu itu lagi rame tap hamster. tap hamster. Ya gue mikir, ya kalau ini bisa jackpot mah, gue nggak mau kerja lagi gitu kan, itu kesel gitu kan. Terus aku baca-baca yang lain, wah ternyata banyak yang nggak jelas gitu. Hyperliquid ini nggak, dia adalah ngejual kualitasnya dia seperti gitu. Nah dari sana terus garap. Ketemu ada satu orang namanya, mungkin nggak terkenal, namanya Bis Yugo. Gitu ya kan. Ya buat orang yang main kripto tahu lah. Iya. Dia ya sangkatan Korei gitu ya kan. Nah, dia juga garap Hyperliquid gitu. Loh, gue kaget gitu loh. Terus baru ajak dia ngobrol, dia ceritain lebih dalam, dia bilang ini ya the best thing yang dia pernah ketemu selama ini. Wah, makin gila, makin yakin. Likuidasi semua harta, ya siap-siap nembak hype pas dia TGE waktu itu. Berarti, kan gue kan baru ngeliat hype itu di Desember tahun lalu lah. Berarti udah agak telat gitu kan. Emang produknya sih menurut gue keren, bagus gitu. Cuman saat itu ya, berarti bisa dibilang produk ini udah launching dari awal 2024 ya? Lu udah ngetes betul. gitu Akhir tahun bahkan. Akhir 2023? Iya, akhir tahun 2023 dia udah itu. Cuman gue belum masuk sama sekali. Oke. Terus lu akhirnya shifting, jual lu punya saham semuanya pindah ke hype-nya ini kapan? Kalau ingat, tadi kan ngomong banking crash kan? Itu sebelum banking crash. Benar-benar itu outflow. Juni dong? Juni tahun lalu kira-kira. Outflow-nya itu udah jelek banget gitu. Kalau teman-teman ingat gitu ya kan. Waktu itu gue sering ngomong gitu kan. Nih foreign-nya keluar terus nih. Gue nggak tahu kenapa foreign-nya keluar terus. Dan gue masih ingat juga BBRI pengumuman laporan keuangan bagus. Direksi buyback. Nah ini ya news ya kan. Laporan keuangan bagus. Direksi buyback. Laba bertumbuh. Asingnya jualan. Nah gue udah takut nih gitu. Ini
what happens gitu waktu itu. Bukan hanya BRI, BMRI, Telkom juga semua melakukan hal yang sama. Dan ya saya takut nggak begitu trading dan Pak PP juga nggak perform, ya udah. Saya ngerasa rewardnya nggak masuk gitu. Saya stay out gitu ya kan. Ya kebetulan pas banget dia jatuh gitu. Happy sih, tambah double happy. Walaupun nggak cuan ya gitu ya kan. Cuman terselamatkan. Nah dan masuklah ke hyperliquid semua. Lu waktu jual tuh maksudnya pasang stop loss, pasang trailing atau lu manual jual? Manual jual. Gue nggak ngerti pasang stop loss segala macam. Manual semua. Gaptek jadi. Beneran gaptek gitu, nggak ngerti apa. Biasa naik teman ini gimana gitu. Awalnya trade doang gitu. Menarik. Oke. Terus menurut lu ya saat itu dan mungkin sekarang lah yang lu lihat ke belakang, kenapa menurut lu asing mulai jualan? Nggak menarik kali ya. Saya juga nggak tahu sih kenapa dia jualannya. Bukan fundamentalis gitu ya kan, karena saya nggak pernah lihat fundamental. Jadi kenapa dia jual, kapan dia masuk, sebenarnya gue juga bingung gitu. Gue lebih doyan, oh dia udah mulai beli nih gitu, harganya bawa nih, newsnya jelek-jelek, nggak bisa saya masuk. Gitu. Ikut ya smart money play lah gitu. Gue takutnya dari tadi orang-orang bisa ngitung bro. Ini gak tahu deh, yang section ini gue gak tahu mesti cut atau enggak ya. Tapi 10M pertama itu cuan. Habis itu masuk di hype itu pertengahan tahun lalu. Sekarang hype udah naik berapa kali lipat tapi bisa ngitung bro. Iya. Gue gak tahu deh, ini butuh dikatakan ya. Gak apa. Oke, silakan. Silakan ngebayangin diri sendiri aja kalau kayak gitu. Terus gini bro, waktu lu pertama kali dapetin 10 miliar pertama kan? Ya gitu ya. Kan keluarga lu bukan dari background finance kan? Bukan. Nah, berarti kan 10M itu kan pasti uang yang wah. Iya. Ya kan? Lu kepikiran gak sih, wah ini uang gue takut miskin nih. Gue mau diversifikasi gitu. Gue mau belanja kayak obligasi lah, apalah gitu. Atau lu gak ada perasaan itu sama sekali? Enggak sih. Sama sekali enggak. Gue mengenal diri gue sendiri gitu. Gue mengenal diri gue sendiri kalau gue itu nggak ada adrenalin, nggak hidup gitu, ya kan? Jadi suka terpacu gitu. Jadi kalau untuk obligasi main safe, bukan mau ya menyalahi semuanya ya gitu ya kan. Cuman ya saya mengenal diri saya sendiri lah gitu. Saya dapat dari 0 sampai sekarang, saya dapat sendiri gitu kan. Saya tahu kenapa saya dapat. Jadi kalaupun amit-amit ya berkurang banyak, saya tahu cara dapatinnya lagi. Kurang lebih seperti gitu. Sekarang juga dapatnya 0, tapi 0 di belakang. Amin. Ya terus lu boleh ini gak ya jelasin, soalnya kan banyak teman-teman di sini beda sama Bro Andreas Tobing lah. Kalau misalnya dia kan pengikutnya itu crypto lover ya. Jadi ngerti banget hype gitu. Betul. Tapi buat teman-teman yang belum ngerti hype gitu, apa sih itu hype? Hype ya. Hype mungkin kalau saya bahasa awamnya itu dia adalah Bitcoin yang baru lahir di tahun 2024. Saudaranya Bitcoin yang lahir tahun 2024. Oh, ini definisi hype pertama kali yang gue dengar dari kayak gini. Soalnya biasa orang kan bilangnya is like apa UI UX like checks but DEX gitu. Betul. It's boring lah gitu boring. ya kan. It's boring lah. Who cares about the UI UX gitu ya kan actually kalau kalian nggak pakai produknya gitu. Dan ngomongin produk bukan kapasitas kita gitu. Kita bukan developer gitu. Jadi kita ngomongin ya sisi apa gunanya sih gitu ya kan. Oke, jelasin lagi bro, gini mau definisi lo. So definisi menarik. Oke. Ya definisinya adalah ya dia memproses spiritnya Bitcoin yang selama ini itu udah nggak benar gitu. Nah, dan anak-anak tirinya lainnya yaitu ya XRP, ETH, BNB segala macam anak tirinya digabungkan menjadi satu yaitu Hyperliquid kayak gitu. Sebenarnya spiritnya Bitcoin yang udah nggak benar. Emang apa yang nggak benar dari spiritnya Bitcoin? Spiritnya Bitcoin. Pertama kita ngomongin tentang sebenarnya bisa kita tunjukin data sih. Boleh. Oke. Gimana bro? Apa prinsip Bitcoin yang hilang? Oke, prinsip Bitcoin yang hilang pertama itu kita ngomongin tentang desentralisasi, gitu ya kan. Yang paling gampang, ini juga ada data ya, kita bisa lihat gitu ya kan. Datanya itu kita bisa menunjukin gitu. Kalau misalnya suatu koin itu yang punya siapa sih gitu ya kan. Nah yang benar-benar dia punya itu siapa gitu. Nah kalau di sini kita bisa lihat tuh ya kan. Nah kayak BNB gitu. Nah, yang paling gampang contoh itu ya BNB gitu, BNB chain gitu. Ya mayoritas itu sebenarnya punya si CZ-nya gitu ya kan. Nah, Ethereum yang punya siapa? Mayoritas Vitalik gitu. Jadi suatu koin yang naik gitu, yang kaya siapa? Yaitu ownernya sendiri gitu. Nah, prinsipnya Bitcoin ini ya beauty-nya adalah kan nggak dikontrol sama orang. Kenapa Bitcoin pertama kali ada kita harus mungkin merefleksi ya gitu ya kan. Kenapa? Karena nggak setuju dengan, wah duit gua kok dikontrol gitu ya kan. Gua udah duit dikontrol, dicetak, inflasi gitu. Nah ini 3 prinsipnya sebenarnya. Pertama yang itu dikontrol gitu. Nah dalam Hyperliquid ini itu dia desentralisasi.
dia ada 1 billion hype dan dia TGE-nya itu 33%. TGE apa bro? Banyak orang. Oke, TGE itu dia airdrop lah gitu ya kan, bagi-bagi ke orang gitu. Nah, 33% ini ownernya nggak ada sama sekali gitu. Jadi semua users yang menggunakan, ya early users di-appreciate melalui tokennya ini, yaitu Hyperliquid. Jadi 33% ini, itu semua terdesentralisasi, dan uniknya ownernya nggak pegang barang bawah, malah dia beli barang kita-kita ini gitu, di harga atas. Nah, ya nanti kita akan ngomongin lanjut gitu ya kan. Nah, pertama yang desentralisasi. Desentralisasi sebenarnya bisa lihat dari dua sisi sih. Satu adalah pengkuasa supply, satunya lagi adalah validator gitu. Nah, Bitcoin ini validatornya paling banyak. Orang bilang Hyperliquid ini masih validatornya masih dikit. Yes, masih dikit gitu. Karena dia baru TGE ya 6 bulan, 7 bulan gitu ya kan. Pertama dari 7 meningkat jadi 21. Nah, validatornya. Jadi itu quite bit teknis gitu kan. Kalau ngomongin itu akan boring. Cuman fakta yang mau diomongin adalah tidak ada koin yang benar-benar terdesentralisasi kecuali Bitcoin itu sendiri gitu. Nah, cuman ya kita lihat dari sisi usersnya gitu ya kan. Usersnya kita ya kayak bareng-bareng lah. Nah, terus kemudian masalah desentralisasi. Yang kedua adalah kita ngomongin, nah ini ya kita bisa lihat nih, 1 juta token gitu, 1 billion token gitu ya kan, 1 billion token, 38% nanti akan future emission dan community rewards. 31% Genesis distribution, itu juga komunitas yang pertama-tama. Jadi misi pertamanya adalah membagikan token-tokennya ke komunitas gitu. Karena misi utama Jeff adalah community first. Nah, it's quite unique gitu loh. Seseorang yang bikin produk seperti BNB, speednya seperti BNB, UI UX-nya bagus, ada revenue, dan dia ada ya hyper EVM-nya segala macam, tapi dia nggak dapat keuntungan. Nah, it's quite unique gitu. Nah, makanya kenapa orang-orang itu suka terhadap ini. Karena kita bisa kaya. Kalau sekali lagi BNB naik, kita nggak bisa kaya gitu. Kita bisa dapat profit, tapi kita nggak bisa kaya. Nah, terus kemudian mengenai desentralisasi. Kalau misalnya kita ngomong tadi ya, menurut lu Jeff ini adalah yang petingginya Hyperliquid gitu ya. Kan orang bisa skeptis dong, pasti dong. Nggak mungkin lah masa foundernya yang kerja keras dia nggak kaya. Dia dapat keuntungan dari mana? Kalau dia nanya keuntungannya dari mana, ada namanya sebenarnya HLP gitu ya kan. HLP, Vault gitu ya kan. Tapi nanti kita akan ngomongin itu akan masuk. Nah, kalau ditanya, dia dulunya sebenarnya udah kaya gitu. Dia dulu sebagai, dia kerja di trading firm, market making firm gitu ya kan. Nah, dia dapat duit banyak dari sana dan sekarang subsidi dari HLP-nya. Apakah dia akan dapat duit? Akan, tapi paling terakhir dia dibayarnya. Nah, ini yang unik gitu, ini yang paling terakhir. Jadi kita bisa lihat yang Genesis-nya gitu ya kan. Ada berapa persen. Nah, ini nanti ada ke Hyper Foundation budget gitu, HIP-nya, dan dia akan dapat, dan itu masih 10 tahun lagi baru dia dibayar. Oh, berarti ini lawan arah kayak banyak koin yang lainnya. Betul. Biasanya orang CEO maunya dibayar di awal gitu ya kan. Saya mau gaji, saya mau dibayar. Ini enggak gitu. Udah gue bayar terakhir. Artinya apa? Artinya dia sepede itu sama produknya gitu. Nah, dia pede produknya, kalau dia ngerasa, kalau gue gagal gue nggak layak dibayar. Oh ya, which is good gitu ya. It's good for us gitu. Iya. Ini Genesis distribution berarti udah kelar? Udah dibagi semua? Belum, ini baru 30% lagi gitu. Jadi ya... 30-an? Maksudnya gimana? Dia kan 1 billion token. Yang dibagi baru 30%. Oke. Jadi masih ada 60-something%. Nah, ini akan wealth generation kalau kamu menggunakan ekosistemnya Hyperliquid gitu. Jadi makanya Hyperliquid ini sampai sekarang masih hidup. Tapi apakah ada orang lain yang mikir, wah kalau gitu kan supply-nya masih bakal banyak nih. Betul. Yang baru. Betul. Bakal jadi deflasi dong gitu, supply barunya banyak. Oke. Ngomongin tentang deflasi. Ini juga berhubungan dengan prinsip Bitcoin ya kan. Bagus kalau disinggung karena dia dari awal udah ngomong state 1 billion token gitu. Ya dia udah dari awal ngomong gitu. Nggak kayak Ethereum yang waktu itu yang sempat yang dia menggunakan inflasi sama deflasi punya gaya gitu. Makanya cap-nya nggak ada, jadi dia nggak naik-naik. Nah, ini 38% udah dibagi. 33% udah dibagi, nanti akan dibagi lagi. Tapi ingat, ada satu namanya assistant fund. Yang ini, yang which is gue mau masuk gitu. Yang prinsip Bitcoin itu nggak ada. Bitcoin itu nggak bisa generate revenue. Dan di dalam suatu company cryptocurrency, yang paling untung itu sebenarnya ada Holy Trinity gitu. Yang pertama adalah perpetual trading gitu ya kan. Kalian futures gitu ya kan. Futures, funny-nya gitu ya kan. Kalau teman-teman, nih ada datanya juga gitu. Teman-teman bisa lihat data. Futures ya gitu ya kan. Orang, mayoritas yang trading futures itu
rungkat gitu ya kan. Rungkat gitu. Ini ada datanya gitu. Semua Hyperliquid statusnya ada lengkap gitu ya kan. Nah, ini internet gue yang lelet ya. Lebih tepatnya gini, soalnya dia nggak connect ke gue punya wifi. Hotspot saya yang lelet. Okay. Gue punya tempat gak ada internet, nggak dapat signal. Oke, nggak apa-apa. Ini nih kelihatan nih, traders PNL-nya mayoritas rungkat gitu ya kan. Nah inilah yang makanya persepsi orang trader rungkat. Betul, ya emang datanya rungkat gitu, benar gitu ya kan. Cuman ya kita bisa lihat lah, nggak ada chartnya yang naik gitu, jarang banget gitu ya kan. Nah mayoritas rungkat nih, kita bisa lihat chartnya. Makanya kalau teman-teman mungkin ingat ya Bro Timothy ngomong gitu ya, orang paling kaya sebenarnya itu CZ gitu ya kan, in term of cash gitu. Ya karena orang kena liquid gitu kan, perpetual. Perpetual kan kamu zero sum game ya. Jadi kamu bet against the house gitu. Kamu kalah, house-nya menang. Kamu menang, house-nya kalah gitu ya kan. Dalam konteks ini kenapa mereka berani melakukan itu ya seperti kasino. Mereka yakin mereka menang karena mereka play the game. Mereka lebih banyak data, mereka lebih pintar. Nah, dalam konteks ini ya Holy Trinity-nya satu perpetual. Kedua stable coin, ketiga adalah spot trading gitu. Nah, kalau untuk Hyperliquid ini dia fokusnya ke perpetualnya gitu. Nah, makanya revenue-nya gede. Bitcoin itu nggak ada utility yang, jangan bilang nggak ada utility, kena tabuk nanti gitu kan. Dia nggak bisa menghasilkan revenue gitu. Nah, Hyperliquid ini bisa menghasilkan revenue gitu, karena ada orang trading. Revenue-nya, lucunya adalah, kalau misalnya saya kerja keras, bakgun segini bagus, duitnya seharusnya masuk ke kantong saya dong, saya mau happy-happy jalan-jalan. Ini enggak. Duitnya dilakukan untuk buyback token-token orang-orang gitu. Jadi ini yang wah gitu loh, kayak something different gitu. Ya this guy is different. Karena kenapa dia mau melakukan itu? Artinya dia pede banget. Dia kasih kita barang harga 0,000 sekian gratis, tapi dia beli, lu jual gue beli, lu jual gue beli, gue dapat revenue gue beli. Dan ini semua ke track on chain. Jadi kita bisa lihat nih, asisten fund-nya dari 30%, dia udah koleksi sebanyak 7% gitu. Nah ini juga semua itu ada datanya gitu. Dan ini on chain ya, on chain artinya ya terbuka secara live, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang disembunyikan dan nggak bisa disembunyikan. Nah dia bisa lihat nih asisten fund-nya dia udah beli gitu, dia udah total beli sebanyak $1 billion. Jadi $1 billion seharusnya bisa masuk ke kantong Jeff, tapi dia beli 97% dia beli, 3% dia lakukan untuk burn token hype-nya. Jadi dia sebenarnya justru uniknya adalah melawan inflasi. Kamu nggak perlu susah-susah, wah mata uang inilah, suku bunga lah, segala macam. Menurut saya ya gitu ya kan. Kamu cukup beli Hyperliquid, ini udah otomatis melakukan inflasi gitu. Karena kamu bayangin, dia beli terus-terusan. Ini juga ada hitung-hitungannya. Gitu. Hitung-hitungannya apa? Hitung-hitungannya, nah, revenue kita rata-rata, bukan revenue kita, revenue Hyperliquid itu rata-rata itu $2 juta per hari. Kalau sekarang harga 40. Nah, kalau kita dapat 2 juta per hari gitu ya kan, 10 tahun setengah, Hyperliquid akan dibeli habis. Gitu. 2 million daily revenue gitu. Nah, kalau revenue-nya naik, ya makin cepat gitu ya kan. Jadinya, ya secara kita main player versus player, ya 50-50 gitu. Tapi kita nggak 50-50, kita 1,5 lawan 1 orang gitu ya kan. 1,5-setengahnya siapa? Asisten fund yang melakukan beli terus-terusan. Market lagi naik, volume naik, dapat revenue gede. Market turun gede, banyak yang kena liquid, dapat lagi revenue gede. Jadi ya you have the chance untuk own the casino kayak gitu. Nah, jadi dia udah desentralisasi, melawan inflasi, terus dia ada di pack kayak gitu kan. Sama ya produknya lah gitu ya. Orang yang ngomong-ngomong UI UX, tapi itu terakhir biasanya saya masuknya. Jadi ya itu the beauty of Hyperliquid. Menariknya itu ya, mereka menggunakan semua revenue-nya buat buyback ininya ya. Betul. Dan dia mau house of all finance. Jadi dalam artian dia mengizinkan Hyperliquid lu untuk produktif di sananya. Lu bisa staking, lu dapat APY, lu bisa borrow, lu bisa gadaikan Hyperliquid lu dapat duit, nanti duitnya lu bisa putar lagi. Dia kasih bunga gitu ya kan. Dan itu digadang-gadangkan potensi airdrop-nya gitu. Karena kan baru 33%. Sisanya itu orang yang fokus ke sana akan mendapatkannya. Seperti gitu. Harusnya gue undang dia podcast minggu lalu. Gue soal baru trimming. Gue baru trimming 38 yang terakhir. Kalau itu nggak jual. Iya. Menarik. Oke. Ada apa lagi bro yang dari sini yang lu pengen share atau udah cukup? Mengenai hype atau mengenai Bitcoin? Oke. Kita ngomongin mungkin
prinsipnya gitu ya kan. Nah, prinsipnya gitu. Dan funny thing-nya adalah dia revenue kita ngomongin kan, kita tadi ngomong dapat duit, bener nggak sih ini orang gitu ya kan. Nah, ini sekali lagi di track on-chain dari separate website, bukan dari Hyperliquid itu sendiri gitu. Nah, sorry ya, gue tadi mungkin agak ngomongnya kecepatan, soalnya yang tadi gue bilangnya kayak checks, tapi sebenarnya DEX itu banyak temen mungkin yang nggak ngerti. Maksudnya tuh kalau misalnya beli kripto, itu biasanya kan pakai checks, nama itu centralized exchange. Dan itu kalau misalnya di Indonesia itu kayak misalnya kayak Peluang, Toko Kripto, Indodax, itu namanya itu checks gitu ya. Kalau misalnya luar negeri ada yang kayak Binance, OKX dan lain-lain ya, Bitget gitu-gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya DEX itu namanya decentralized exchange. Jadi supaya teman-teman tahu apa itu hype ya. Jadi kalau misalnya biasanya konotasinya DEX itu clunky, kurang bagus, nggak seintuitif checks gitu. Nah, jadi yang dari tadi kita ngomongin hype ini fungsi itu. Jadi mereka itu kita bisa jual beli, bisa trading, bisa futures, bisa pakai leverage gitu ya. Kayak UI UX-nya kayak checks, intuitif, tapi dia itu sebenarnya DEX gitu jadinya ya. Jadi kira-kira itu secara garis besar konteksnya hype. Oke, silakan. Kita lanjut. Nah, ini revenue-nya gitu. Dia revenue nomor 4. Nomor 1 siapa? Tether, Circle. Tether, Circle itu apa? Stablecoin gitu ya kan. USDT, T-nya Tether. USDC, C-nya Circle gitu. Nah, PancakeSwap dan yang DEX yang paling menguntungkan, ini PancakeSwap itu ya orang swapping lah gitu ya kan. Chain-nya banyak gitu. Cuman konteks ini adalah yang keempat adalah Hyperliquid. Mengalahkan Ethereum. Ethereum aja kalah gitu ya kan. Banyak lah. Semua kalah lah gitu ya. Karena udah top nomor 4 kan gitu. Jadi revenue-nya ya sebanyak segini dia buyback-nya gitu. Jadi selama tradingnya itu terus meningkat, orang masih terus main futures apalagi, itu bakal meningkatkan dia punya peluru untuk terus buyback. Betul. Semakin banyak orang main ya semakin dia senang. Gitu. Apakah itu tuh keputusan orang untuk melakukan buyback atau itu udah embedded di code bahwa mereka ini bakal buyback kalau misalnya ada revenue? Pertama dia nggak ngomong gitu. Nah tiba-tiba pas TGE dia ngomong, makanya kalau teman-teman ingat chartnya langsung zrut gitu ya kan. Nah itu ketika dia ngomong seperti gitu. Jadi Jeff ini full of surprise gitu. Nah dan kan saya selalu bilang gitu kan, price discount everything gitu ya kan. Nah ini enggak gitu. Dia ada news sering kaget gue gitu kan. Gue lagi santai-santai. Hyperliquid gitu ya. Nah tapi harganya udah nggak naik gitu. Maksudnya dia yang gini pengumuman Hyperliquid, oh bisa nak gitu. Kalau yang lain kan nggak udah gini. Nah baru umumin. Nah itu bedanya. Jadi full of surprise-nya seperti gitu. Oke, terus dari sini udah ya, yang dari screen record ya? Ada lagi sih, cuman ya oke. Di bagian belakang ya? Oke. Nah, gue pengen nanya mengenai ini bro, mengenai harga hype ya. Soalnya kan hype ini menariknya kayak gini. Gue waktu masuk tuh di $9. November atau Desember tahun lalu. Desember tahun lalu $9. Abis itu sempat happy kan, 30-an kan, 30. Habis itu round trip balik ke 9 lagi gitu kan. Sama. Sekarang balik lagi ke 3. Sekarang bukan balik lagi ATH 40, 45 sekarang ke 40 lah gitu. Baru kemarin ke 40-nya dikasih plus 6% sehari. Nah, yang gue pengen tanya kayak gini. Waktu pertama kali naik jadi 30, pasti perasaannya euforia. Betul. Ya kan? Apalagi lu masuknya dari way before. Betul. Nah, pertanyaan gue dari 30 balik lagi ke 9, apa perasaan lu? Pasrah sih gitu ya. Ya saya belajar dari kesalahan gitu. Bodoh juga gitu ya kan. Karena 30 nggak trimming sama sekali. Waktu itu benar katanya euforia gitu ya kan. Karena impulsive wave. Terus ngerasa wah ini udah naik terus-terusan. Tapi ternyata ya benar. Nggak gitu. Di humble by the market lah. Yang udah nasi jadi bubur sih waktu itu. Tapi masih yakin gitu. Masih sangat-sangat yakin bahkan. Cuman udah telat gitu. Apa yang ngasih lu conviction bahwa Oke, lu boleh sharing gak sih, kalau misalnya kita ngomongin timeline ya, kita ngomongin timeline dulu deh. Dari 9 nih, dari akhir tahun lalu gitu ya, dari akhir tahun lalu jadi ke 30, itu gara-gara apa? Lalu 30 balik ke 9, itu gara-gara apa? Lalu 9, sekarang balik lagi ke ATH dan ke 40, itu gara-gara apa? Oke, dia dari pertama kali ke 30 itu euforia pasti. Dan nggak ada yang mau jualan barang. Nah, nggak ada yang mau jualan barang, tapi yang ke 30 ke 9 mungkin kita ngomongin itu ya kan. Pertama, itu adalah BTC jatuh. Dan saya banyak teman yang dia dapat airdrop gede gitu ya kan, puluhan juta dolar gitu ya kan, puluhan juta dolar dari Hyperliquid. Tapi ujung-ujungnya habis semua. Kenapa? Karena dia leverage. Dia main leverage gede. Nah, BTC-nya turun parah. Dia nggak mau kena liquid, dia nggak mau cut loss. Jadi dia mau tambalin terus. Cara tambal butuh apa? Butuh duit gitu kan. Mau nggak mau dia jual hype-nya.
Nah, jadi bantalan yang paling ada dijual. Hype-nya dijual terus, dan itu bukan hanya satu orang gitu. On-chain bisa di-track ya. Kalian nge-track itu banyak yang melakukan hal tersebut. Makanya ya Hyperliquid-nya itu jatuhnya parah banget gitu. So mereka liquidate untuk supaya mereka punya porto lainnya yang mereka trading pakai leverage ini nggak kena liquidated. Betul, gitu betul. Maksudnya. Dan mereka tradingnya juga di Hyperliquid gitu. Jadi kalau mereka rugi ya sebenarnya saya senang-senang aja gitu ya. Ya kan? Ya buyback nih gitu ya kan. Nah, jadi ya seperti gitu. Terus kemudian ada FAT dari Jelly Jelly gitu ya kan. Apa itu? Jelly Jelly itu, nah konteksnya adalah dia koin kecil gitu ya kan. Dia listing di Hyperliquid gitu. Oke, nah ini sekalian tadi yang saya mau ngomong HLP Vault ya gitu ya, yang cara dia dapat duit. Jadi kalau misalnya exchange, kalau kita misalnya rugi, yang ambil semua itu adalah ownernya, yaitu kalau konteks ini kalau si kuning ya CZ-nya gitu. Tapi kalau Hyperliquid dia kasih kita untuk partisipasi. Nah dia buka namanya Vault. Kalau Vault ya ibaratkan ya copy trade lah gitu. Jadi ketika dia rugi, dia ambil posisinya. Nah, yang si Vault-nya ini dia API-nya juga jelas gitu. Jangan di sini. Karena nanti kebuka liquidnya. Kebuka walletnya. Iya, kebuka walletnya. Nah, dia jadinya orang bisa berpartisipasi melakukan itu. Konteks di sini ada orang nge-short super gede di Hyperliquid. Nah, nge-short super gede, tiba-tiba di-dump. Mau di-dump, otomatis harus diambil alih sama HLP Vault-nya ini. Diambil oleh HLP Vault, beberapa checks, OKX, Binance, Bybit, itu langsung listing Jelly Jelly ini. Jadi ya seperti koordinasi attack lah. Diambil alih, langsung koinnya pump. Sedangkan dia nge-short gitu. Karena harus ambil alih, ya udah di coding kayak gitu. Mereka ketemu loophole-nya gitu. Nah makanya dari itu, ya quote-unquote ya diserang lah gitu kan. HLP-nya rugi gitu. Rugi, orang takut, orang panik, orang withdraw, orang buang. Karena ya problem dari decentralized exchange adalah security. Kita harus jadi bank kita sendiri, kita guide duit kita sendiri, kita salah klik duit kita hilang, salah connect wifi bisa hilang semua. Nah itu bedanya gitu. Nah terus waktu terjadi peak FAT-nya ini ya, apa yang mengakibatkan lu masih ngerasa ngari gua nggak lepas gitu? Lu waktu ke-9 lu nggak lepas? Enggak, satu pun nggak lepas. Nah justru dia turun, dia ke 28, ya dia 33 ya kan, 33 ke 28. 28 itu pengumuman Hyper EVM. Pengumuman Hyper EVM, orang sell on news. Gue mau sell, tapi gue staking, gue lupa. Staking unlock-nya harus 14 hari gitu. I know, ya kayak, aduh, parah nih gitu kan. Dan benar, udah turun ke 20 something. Udah turun ke 20 something, sideways diri, gue tahu turun lagi. Tapi I will be very stupid kalau gue jual sekarang kayak gitu. Jadi dia ketika jatuh ke 9, dia kan hammer tuh kan. Hammer hijau, BTC udah mulai baik. Saya malah gadaikan hype saya untuk tembak barang lagi di sana. Oh, waktu di bawah lu gitu. gadaikan buat tembak lagi gitu, iya, tembak lagi lebih gede gitu. Kenapa? Karena itu udah sentuh harga asisten fund-nya gitu. Jadi ya saya mikir kalau saya rugi, banyak orang-orang pintar rugi ya. Bareng lah kita gitu ya kan. Ya fair fight gitu ya kan. Saya sama orang pintar, ya minimal mati dengan terhormat lah gitu ya. Bukan mati konyol gitu. Jadi ya udah fight aja gitu. Risk reward-nya semua centang hijau. Jadi ya centang hijau orang takut, ya udah momentum kayak gitu. Terus apa yang mengakibatkan dari 9 ini bisa balik lagi ke 40? Mungkin buyback-nya kali ya. Buyback-nya makin gede, kita bisa lihat nih dari DeFi lamanya ya. Revenue. Oke, ini revenue-nya ya. Nah, ini kan kita harus tunjukin dalam konteks chart. Nah, dia chart-nya itu revenue-nya naik terus gitu. Naik terus, ini yang mengakibatkan Hyperliquid-nya ini, mana ya? Revenue. Hyperliquid ini dia buyback-nya makin kencang. Buyback makin kencang ya saya sebutnya ya supply crisis lah gitu ya kan. Karena kan tadi udah bilang 7% diambil sama dari 33%, 7% udah diambil asisten fund. Udah kering nih. Banyak orang yang top tier-nya OG-nya itu nggak jual sama sekali. Kita bisa nge-track juga mereka jual atau nggak. Makin kering lagi gitu. Jadi terus ada namanya Hyper EVM, duit Hyperliquid-nya di staking, di segala macam gitu. Itu lebih kering lagi. Jadi ya sirkulasinya itu semakin kecil gitu. Jadinya ya menurut saya kalau tinggal ada butuh suatu bet lagi, suatu news yang bagus, orang suka itu akan pumpnya sangat-sangat easy karena kering. Dan kalau ada playbooknya micro strategi nih di Hyperliquid, yaitu HYLQ namanya, yang kalau teman-teman sering nonton poker, Tony G namanya kan. Nah dia
company-nya itu treasury-nya adalah Hyperliquid gitu. Jadi institutional play-nya udah mulai gitu di harga 30-an. Jadi kalau kamu di bawah 30, kamu lebih pintar daripada dia. Kalau bahasanya orang-orang gitu ya kan. Cuman ya we don't care gitu ya kan. Nah, ini revenue-nya naik terus gitu. Revenue-nya ada terus nih dari dari TG, dari listing gitu ya kan. Nah, ada terus semakin banyak likuidasi semakin revenue-nya naik, naik, buyback-nya makin gede. Dia ini nih waktu dia melakukan buyback itu tuh lakukannya periodically atau daily atau kayak gimana? Daily. Dia buyback-nya per ketika ada 10.000 masuk duit trading fee. Nah, ini juga bisa lihat on-chain gitu ya kan. Nah, kita lihat home gitu. Kita bisa lihat home. Nah, kita buka website ini. Nanti kalau kita ngobrol berapa lama nih assistant fund-nya. Nih. Misalnya kita, mana dia ya? Oh, lagi loading. Nah, ini. Nah, nanti kita ngobrol berapa lama nih. 11 detik kita buka page ini. Dia udah collect $227. Nanti ada 10.000 dia buyback. 10.000 dia buyback. 10.000 dia buyback. Berarti dia bukan setiap hari lagi, tapi setiap ada duit menit gitu. Jadi ada kan Betul. beli. Dia kayak DCA. Betul. DCA tapi duitnya di fund sama futures. Iya, sama kita-kita. Sama kita. Sama trader-trader. Kita. Jadi kalau mau rungkat, mending rungkat di Hyperliquid. Tanggung gitu ya kan. Mending rungkat di Hyperliquid, soalnya bikin Hengki tambah kaya. Sama-sama. Sama-sama kalau sama punya porto Iya, Hyper. betul. Trimming bukan karena saya nggak percaya Hyperliquid, tapi trimming belajar dari kesalahan gitu. Waktu itu $30 udah all in-nya. Itu rekening nggak ada duit gitu. Rekening itu di bawah 10 juta. Kamu percaya Bitcoin nggak? Kalau percaya Bitcoin naik, ya hype akan ngikut gitu. Kalau kamu nggak percaya Bitcoin, ya jangan. Kalau kamu pelajarin fundamental Bitcoin, saya sependapat nih Bitcoin akan naik $1 juta lah, berapa, nah hype-nya akan gini mainnya gitu. Saya nggak ngerti ya. Mungkin mereka konglo-konglo ini ada grup WhatsApp kali ya gitu. Tahun ini saya perform ya gitu ya, karena biasa tahun ini perform, tahun berikutnya ya gantian gitu. Maka selalu rotate, karena mungkin mereka sadar kalau retail participation kita itu nggak bisa pecah. Gitu.